الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fath Makkah, penaklukan Makkah, adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, atau sekitar tahun 630 Masehi. Peristiwa ini bukan hanya menandai kemenangan politik dan militer umat Islam, tetapi juga menjadi titik balik penyebaran Islam secara masif di Jazirah Arab. Latar belakang Fath Makkah. Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 628 Masehi, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Makkah, memainkan peran penting sebagai latar belakang dari penaklukan ini. Berdasarkan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan selama 10 tahun. Salah satu syarat dari perjanjian tersebut adalah setiap suku Arab bebas untuk bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Namun, 2 tahun setelah perjanjian, suku Bani Bakar yang bersekutu dengan Quraisy menyerang suku Khuza'ah yang merupakan sekutu muslim. Kaum Quraisy mendukung Bani Bakar dalam serangan ini, sehingga secara tidak langsung melanggar perjanjian Hudaybiyah. Hal ini menjadi alasan utama bagi kaum Muslim untuk melakukan penaklukan terhadap Makkah. Persiapan penaklukan. Rasulullah Muhammad menyadari pelanggaran ini dan mempersiapkan pasukan dengan diam-diam agar kaum Quraisy tidak mengetahuinya dan mempersiapkan pertahanan. Pasukan muslimin yang terdiri dari sekitar 10.000 orang berangkat menuju Makkah tanpa banyak melakukan komunikasi dengan suku-suku lain untuk menjaga kerahasiaan rencana ini. Selama perjalanan, Rasulullah memberikan kesempatan kepada orang-orang Quraisy untuk menyerah tanpa pertumpahan darah. Beberapa tokoh penting Quraisy, termasuk Abu Sufyan bin Harb yang merupakan salah satu pemimpin Quraisy, akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam setelah menyadari kekuatan besar yang dibawa kaum muslimin. Penaklukan damai. Pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah dan pasukannya berhasil memasuki Makkah tanpa perlawanan yang berarti. Kota Makkah berhasil ditaklukkan hampir tanpa pertempuran, kecuali sedikit perlawanan dari beberapa kelompok kecil. Rasulullah menunjukkan sikap belas kasih yang luar biasa dengan memberikan amnesti kepada seluruh penduduk Makkah, termasuk para pemimpin Quraisy yang sebelumnya merupakan musuh bebuyutannya. Beliau menyatakan, "Pergilah kalian, karena kalian semua bebas," kepada masyarakat Makkah, yang menandakan bahwa tidak ada balas dendam atau hukuman bagi mereka. Sikap ini mencerminkan kebijaksanaan dan strategi politik Rasulullah yang cerdas, yang tidak hanya menaklukkan kota secara militer, tetapi juga memenangkan hati masyarakat Makkah. Penghancuran berhala. Salah satu momen penting dari Fath Makkah adalah ketika Rasulullah dan para sahabat memasuki Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di dalam dan di sekitar Ka'bah. Ka'bah yang merupakan tempat suci utama bagi agama Islam, kembali kepada fungsi aslinya sebagai rumah ibadah monoteis, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah, sebuah simbol bahwa Makkah kini telah menjadi pusat Islam. Dampak Fath Makkah. Penaklukan Makkah memiliki dampak besar terhadap penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab. Beberapa dampak penting dari peristiwa ini antara lain. 1. Penguatan posisi Islam di Jazirah Arab. Setelah Fath Makkah, Islam semakin mengakar di seluruh Jazirah Arab. Suku-suku Arab yang sebelumnya menolak atau ragu-ragu untuk menerima Islam, kini mulai berbondong-bondong memeluk agama ini. Makkah yang sebelumnya menjadi pusat perlawanan terhadap Islam, berubah menjadi pusat agama Islam yang baru. 2. Berakhirnya pengaruh Quraisy. Sebelum Fath Makkah, kaum Quraisy adalah kekuatan dominan di Jazirah Arab, terutama dalam bidang ekonomi dan keagamaan. Setelah penaklukan ini, kekuatan politik dan sosial Quraisy runtuh, dan mereka akhirnya tunduk di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. 3. Penyebaran pesan Islam secara damai. Salah satu dampak terbesar dari Fath Makkah adalah penyebaran Islam secara lebih damai di seluruh wilayah Arab. Karena tidak ada pembalasan dendam yang dilakukan terhadap penduduk Makkah,
banyak suku yang akhirnya merasa simpati dan kagum dengan ajaran Islam. Hal ini mempercepat proses Islamisasi di berbagai wilayah. 4. Penyatuan Jazirah Arab. Fath Makkah berkontribusi besar terhadap penyatuan Jazirah Arab di bawah bendera Islam. Sebelumnya, Jazirah Arab terbagi dalam berbagai suku yang sering berperang. Namun, setelah Fath Makkah, banyak suku yang bergabung dengan umat Islam, dan ini menciptakan stabilitas politik di wilayah tersebut. Penyebaran Islam di Jazirah Arab setelah Fath Makkah. Setelah Fath Makkah, Nabi Muhammad tidak hanya memusatkan dakwah di Makkah dan Madinah, tetapi juga mulai mengirimkan utusan ke berbagai suku dan wilayah di Jazirah Arab. Beberapa langkah penting yang dilakukan Nabi dan umat Islam dalam proses penyebaran Islam adalah: 1. Utusan ke berbagai suku Arab. Rasulullah mengirimkan surat dan utusan kepada berbagai pemimpin suku untuk mengajak mereka memeluk Islam. Banyak suku yang menerima dakwah ini dengan damai, seperti suku-suku di Yaman, Oman, Bahrain, dan wilayah lainnya. Beberapa pemimpin besar juga memeluk Islam, seperti Raja Najasyi di Ethiopia dan Gubernur Bahrain. 2. Perang Tabuk. Salah satu perang penting yang terjadi setelah Fath Makkah adalah Perang Tabuk, yang bertujuan untuk menghadapi ancaman dari Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, yang mendengar kekuatan Islam yang semakin berkembang. Meskipun perang ini tidak berakhir dengan pertempuran besar, kekuatan militer Muslim berhasil menunjukkan superioritasnya, dan beberapa suku di wilayah perbatasan dengan Romawi mulai tunduk kepada kepemimpinan Islam. 3. Islamisasi seluruh Jazirah Arab. Setelah beberapa tahun dari Fath Makkah, hampir seluruh wilayah Jazirah Arab telah menerima Islam. Hal ini semakin diperkuat dengan Perang Hunain dan pengepungan Taif, di mana suku-suku yang masih memusuhi Islam akhirnya tunduk. 4. Haji Perpisahan, Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan haji perpisahan, di mana beliau menyampaikan khutbah yang berisi pesan-pesan penting tentang persatuan umat, keadilan, dan hak asasi manusia. Khutbah ini juga menandai berakhirnya misi kenabian Muhammad di dunia, sekaligus menegaskan bahwa Islam telah menjadi agama yang menyatukan seluruh Jazirah Arab. Kesimpulan: Fath Makkah adalah peristiwa kunci dalam sejarah Islam yang tidak hanya menandai kemenangan umat Islam atas kaum Quraisy, tetapi juga membuka jalan bagi penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab. Peristiwa ini dilakukan dengan cara yang damai dan penuh belas kasih, yang menjadikan Islam lebih diterima oleh masyarakat luas. Dari Makkah, Islam kemudian menyebar ke seluruh wilayah Arab dan akhirnya ke seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia.